Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian alam para malaikat yang mulia. Senin yang lalu kita sudah membahas besarnya ukuran para malaikat dan kuatnya mereka. Kita lanjutkan masih berbicara tentang fisik para malaikat. Malaikat itu memiliki sayap untuk terbang. Bagaimana bentuk sayapnya? Wallahu a'lam, tidak ada penjelasan. Tapi yang jelas sayapnya tidak sama dengan sayap makhluk lainnya. Antara satu binatang dengan binatang lain yang punya sayap juga kan berbeda ya. Sayap burung berbeda dengan sayap kupu-kupu, berbeda dengan sayap kalong. Kalong itu bahasa Indonesianya apa? Kelelawar. Berbeda juga dengan sayap belalang. Belalang punya sayap ya. Pokoknya satu makhluk terbang dengan makhluk terbang lainnya sayapnya sudah berbeda. Ukurannya, bentuknya, dan seterusnya. Apalagi dengan para malaikat. Sayap malaikat bervariasi, ada yang punya hanya 2 sayap, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih dari itu. Dan kecepatan terbang mereka tak bisa ditandingi oleh makhluk manapun yang ada di muka bumi ini. Keterangan bahwa malaikat punya sayap diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Surah Fatir ayat pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan para malaikat sebagai para utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang punya dua sayap, ada yang 3, ada yang 4. Ketika menerangkan ayat ini berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, Tafsiru Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim, juz yang ketiga, ay minhum man lahu janahan, wa minhum man lahu thalathatu, wa minhum man lahu arba'ah, wa minhum man lahu akthar. Di antara para malaikat ada yang hanya punya 2 sayap. Ada juga yang 3, ada yang 4, ada juga yang lebih. Malaikat Jibril sayapnya mencapai 600 sayap. Satu sayapnya besarnya bila dikembangkan sampai menutupi seluruh ufuk. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ra'a Rasulullah SAW Jibril walahu 600 janah, kullu janahin qad saddal ufuq, yasqutu min janahihi at-tahawil wad-dur wal yaqut mallahu bihi alim. Rasulullah SAW telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Dia memiliki 600 sayap. Masing-masing sayap menutupi ufuk.
Dan dari sayapnya berjatuhanlah warna-warni seperti intan-intan dan mutiara-mutiara yang sangat indah, yang hanya Allah saja yang mengetahui apakah itu. Jadi begitu dikembangkan, maka berjatuhanlah butiran-butiran yang warna-warni seperti mutiara-mutiara dan berlian-berlian yang sangat indah. Dan hadis ini menjelaskan bahwa malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Sayapnya sangat besar dan indah, menimbulkan warna-warni bagaikan mutiara-mutiara yang sangat indah luar biasa. Sayap ini oleh para malaikat dikembangkan atau dibeberkan naon? Ya, dikembangkannya untuk menghormati orang-orang tertentu. Salah satu orang yang dihormati oleh para malaikat adalah orang yang sedang duduk di majelis ilmu seperti ini. Kalau tentara hormatnya itu begini, kalau pakai senjata hormatnya beda lagi ya. Kalau umpamanya ahli bela diri beda lagi. Kalau para malaikat cara menghormati dikembangkan sayapnya, menurut yang lain diturunkan atau diletakkan sayapnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit tariq yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halumu ila hajatikum qal fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang muter-muter, terbang ke sana kemari, mencari majelis zikir. Dan sebaik-baik majelis zikir adalah majelis ilmu. Sebab seutama-utama zikir adalah ilmu, baik mengajarkannya ataupun mempelajarinya. Kalau mereka menemukan satu kaum berkumpul untuk berzikrullah, mereka saling teriak, saling memanggil, ini yang kalian butuhkan. Lalu mereka mengembangkan sayap-sayap mereka kepada orang-orang yang berkumpul di sana, terus bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Langit dunia itu maksudnya langit terdekat, langit pertama. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yang salah seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini, sampai menggambarkan dengan tangannya bertumpuk malaikat itu begini terus sampai ke langit terdekat, langit pertama. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis ini menjelaskan betapa amat sangat banyaknya jumlah para malaikat yang berkerumun di tempat orang-orang yang sedang ngaji. Sampai dari tempat itu mencapai ke langit dunia, menunjukkan amat sangat banyak. Jadi apabila para malaikat yang sedang terbang ke sana kemari dengan sayapnya menemukan para penuntut ilmu, mereka berhenti terbang. Lalu mereka meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho terhadap orang-orang yang sedang ngaji tadi. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dengan sanad yang sahih, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayap mereka bagi para penuntut ilmu.
karena ridho terhadap apa yang sedang mereka kerjakan. Ini keterangan hadis selain ayat yang tadi dikemukakan bahwa para malaikat memiliki sayap. Ayat dan hadis-hadis tadi menunjukkan malaikat memiliki sayap dengan makna yang hakiki, dengan makna yang sebenarnya. Salah satu fungsinya tadi dikembangkan bagi para penuntut ilmu dan mungkin melakukan hal lain yang Allah tugaskan kepada mereka dengan sayap mereka. Kita hanya beriman kepada isi dari keterangan ini. Meyakini malaikat memiliki sayap, mereka bisa terbang dengan jumlah sayap yang berbeda-beda dengan sayap malaikat yang lain. Fungsinya ya untuk terbang, fungsinya dan ketika dikembangkan maka berjatuhanlah warna-warni yang indah seperti mutiara-mutiara, berlian, yakut yang hanya Allah yang tahu apakah warna-warni tersebut. Itu yang pertama. Kedua, malaikat itu somad. Makna somad la ajwaf lahum. Mereka itu tidak berongga. Kalau kita, tubuh kita berongga. Ada bagian-bagian yang kosong dalam tubuh kita. Rajin diisi nanti oleh benda-benda yang sangat lemah, daging gitu ya, urat, darah. Padahal itu organ vital, jantung hanya terdiri dari daging atau otot, hati, paru-paru begitu. Malaikat nggak berongga, karena itu mereka nggak butuh makan, tidak butuh minum. Tidak butuh apapun untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya untuk mempertahankan kekuatannya. Tidak. Sudah diterangkan tadi malaikat, bukan tadi, pada Senin yang lalu. Malaikat itu besar dan kekuatannya dahsyat. Kalau makhluk lain seperti manusia atau binatang, makin besar badannya, makin besar kekuatannya, makin besar kebutuhan makan dan minumnya. Ya enggak? Makin kecil makhluk, para benda oge dah kecil atunya hayam. Paling biasa dipurulukeun. Cuma beras diawurkan tadi. Begitulah diawurkan. Makin besar ukuran makhluk, makin kuat, makin besar kebutuhan makan dan minum untuk mempertahankan kekuatan atau menambah kekuatannya, tenaganya. Tapi malaikat mah berbeda dengan apa yang dialami oleh makhluk selain mereka. Mereka mah tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh istirahat. Karena mereka tidak diberikan kelemahan seperti makhluk lain. Kenapa orang atau binatang butuh makan dan minum? Karena kalau nggak makan, nggak minum, lapar, haus, lemes. Kenapa mereka butuh tidur? Karena kalau nggak tidur, capek, ngantuk. Diberi kelemahan. Maka untuk menutupi kelemahan itu mereka butuh makanan, minuman, istirahat, tidur, dan seterusnya. Malaikat tidak punya kelemahan. Mereka tidak lapar, tidak haus, tidak lelah, tidak cangkel, tidak capek, tidak bosan, tidak ngantuk, tidak butuh tidur. Dan ini disyaratkan oleh banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya ketika datang tamu berbentuk orang kepada
Nabi Ibrahim. Para tamu berbentuk orang teh ini malaikat. Allah berfirman, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Qalu salama. Qala salamun. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaih nakirahum. Wa awjasa minhum khifatan. Qalu la takhaf. Inna ursilna ila qaumi Lut." Dan sungguh telah datang para utusan kami kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Kabar gembiranya itu Nabi Ibrahim akan punya anak. Padahal usianya sudah sepuh, sudah tua. Dan belum punya anak. Diutus oleh Allah para malaikat. Berbentuk orang, bertamu, memberi kabar gembira ini. Qalu salama. Lalu mereka bilang, "Assalamualaikum." Dijawab, "Salam." Tak berapa lama datanglah Ibrahim. Setelah itu kan Nabi Ibrahim masuk mangga cari. Kalau kita mah begitu ya. Masuk dulu ke rumah. Tak berapa lama keluar lagi dengan membawa disebut ijlin hanir. Ijlin itu anak sapi. Hanid itu yang sudah matang dibakar. Dipencit heula tuh. Kenapa anak sapi tidak kakeknya? Ya, sebab kalau anak masih dagingnya masih empuk, tidak alot. Di Arab Saudi itu ada restoran unta. Tapi unta yang disembelih itu bukan unta dewasa, tapi anak bayi yang masih 5 bulan usia, dipencit kemudian dihidangkan. Dagingnya masih empuk. Walaupun masih bayi tetapnya lebih lihat daripada daging sapi dewasa. Makanya jangan berharap orang Indonesia pas haji umroh ke sana menemukan daging unta, jarang. Dan kalau kenapa? Mungkin ya wallahu alam dulu pernah dikasihkan tapi tidak laku karena memang teksturnya lebih alot daripada kambing ataupun sapi. Rasanya juga kurang begitu enak dibanding sapi ataupun kambing. Sehingga mungkin kurang laku, akhirnya di stop mungkin. Tapi ada restoran-restorannya. Saya pernah coba daging unta itu. Yang alotnya, yang bayinya lumayan bisa digigil. Tapi jauh lebih enak kambing atau sapi. Daging anak sapi yang sudah dibakar secara matang di sana itu berbeda dengan di kita cara masaknya. Hari di kita mah nyate atau dibelem langsung ya. Si apinya itu membakar dagingnya sehingga naon? Tutung. Tutung teh luarna dalam nama atah gitu ya. Di sana mah tidak. Jadi ada tungku gitu besar. Masukkan daging yang sudah dibumbuin tidak tersentuh api neraka, ditutup dikekep ku hawa panas berjam-jam. Jadi tidak tersentuh oleh api, tidak tutung tapi panasnya merata sampai ke dalam. Tulang tadi cabut tengah bolonyon. Menunjukkan sangat matang dan empuk. Pokoknya nama enak ya, jadi lapar ya. Nabi Ibrahim membawa ijlin hanir, anak sapi yang sudah dibakar secara matang. Disebutkan dalam ayat lain, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Disajikan kepada mereka tapi mereka tidak menyentuhnya sedikit pun. Padahal mereka itu tamu yang dari jauh. Bukti dari jauh kan tidak dikenal. Kalau dari dekat mah dikenal. Orang dari jauh kelihatan tidak membawa bekal apapun. Kebayang lapar, haus, capek. Mestinya begitu dikasih suguhan teh, haripetnya langsung makan tanpa
ditunda-tunda. Ini mah hari-hari tidak. Muncul rasa takut dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa nggak mau makan? Jangan-jangan akan berbuat jahat dan yang sejenisnya. Si tamu berkata, la takhaf, jangan kamu takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami adalah yang pernah diutus oleh Allah kepada kaum Nabi Lut untuk menghancurkan mereka karena kaum Nabi Lut mengidap penyakit LGBT. Lesbian, istri sareng istri. Wanita mencintai sesama wanita. Laki-laki sebagaimana tampan gitu dileret. Laki-laki ke laki-laki. Sehubungan sesama jenis. G-nya G. B-nya apa? Pokoknya laki dan perempuan yang bete. B-nya apa? Biseksual. T-nya transgender. Dioperasi laki, dioperasi jadi wanita, wanita dioperasi jadi laki-laki. Pokoknya nama ganti kelamin seolah-olah Allah yang pemberian Allah kepada mereka teh salah atau kurang bagus atau kurang sempurna jadi diganti. Nah seperti itulah LGBT. Dihancurkan oleh Allah. Diutus beberapa malaikat kepada mereka untuk dihancurkan. Nah, malaikat yang menghancurkan Nabi Lut atas perintah Allah juga oleh Allah diutus kepada Nabiullah Ibrahim. Mereka masih ada, iya, padahal antara Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu cukup jauh. Mereka masih ada. Terus diutus kepada Nabiullah Ibrahim. Terus apa yang terjadi? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wa dzalika annal malaikata la himmata lahum ila at-ta'am wa la yastahunahu wa la ya'kulunahu falihadza ra'a halahum mu'ridina amma ja'ahum bih farighina anhu bil kulliyah fa inna dzalika nakirahum. Kenapa malaikat tidak mau makan walaupun disuguhi makanan yang enak? Karena para malaikat tidak memiliki hasrat kepada makanan. Tidak memiliki keinginan untuk mencicipi makanan yang biasa dimakan oleh manusia atau binatang atau makhluk lain. Oleh karena itu mereka hari-hari cuek ketika disuguhi makanan. Makanya Nabi Ibrahim mengingkari perbuatan mereka karena aneh. Disangkanya ini manusia biasa. Karena Nabi Ibrahim belum tahu. Setelah dijelaskan kami adalah para malaikat yang dulu diutus kepada kaum Nabi Lut, baru tahu bahwa ini adalah para malaikat. Ini menunjukkan malaikat tidak makan, tidak minum. Karena mereka tidak butuh. Tidak lapar, tidak punya hasrat. Dalam ayat lain surah Al-Anbiya ayat 7 dan ayat 8. Allah menerangkan wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhiya ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. Tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau, hai Muhammad, kecuali yang kami utus itu para laki-laki yang kami beri wahyu. Tidak ada nabi perempuan, tidak ada. Walaupun umpamanya ada perempuan yang didatangi malaikat Jibril lalu berdialog, berbicara.
tapi tidak disebut nabi. Siapa perempuan itu? Maryam. Kan Maryam didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian diberitahu kamu akan punya anak. Tapi Maryam tidak diangkat menjadi nabi perempuan. Semua nabi laki-laki. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau kecuali laki-laki yang kami beri wahyu. Maka tanya kepada ahlu zikr kalau kalian tidak tahu. Nah, terus wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am. Kami tidak menjadikan para nabi itu jasad-jasad yang tidak makan dan mereka tidak kekal. Para nabi makan, minum, para nabi mati. Maksudnya apa? Yang kami utus bukanlah para malaikat yang tidak makan, tidak minum, dan abadi. Enggak. Malaikat itu abadi, tidak mati sampai kiamat. Nah, pada waktu kiamat baru mati. Sebelum kiamat tidak mati. Matinya para malaikat karena ditiupnya sangkakala. Menghancurkan, membinasakan seluruh makhluk di langit dan di bumi. Wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis samawati wa man fil ard. Ditiuplah sangkakala. Matilah semua yang ada di langit, itu para malaikat. Dan yang ada di bumi, yaitu semua makhluk yang ada di bumi. Illa man sya'allah, illa man sya'a rabbuk, kecuali makhluk yang Allah kehendaki tidak mati. Yang disebutkan yang tidak mati itu bidadari surga, pelayan-pelayan surga, para malaikat di surga dan di neraka, itu tidak mati. Yang ditugaskan di sana. Selain itu mati. Tapi pada waktu kiamat. Sebelum kiamat malaikat tidak mati. Abadi. Abadinya itu sampai kiamat saja. Kata Allah, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Kami tidak menjadikan para nabi yang diutus itu jasad-jasad yang tidak makan, tidak minum dan tidak abadi, enggak. Para nabi yang kami utus makan, minum dan tidak abadi, mati. Para nabi semuanya mati. Kecuali nanti di akhirat seluruh makhluk tidak akan mati lagi, baik yang di surga ataupun yang di neraka. Abadi selama-lamanya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW sudah wafat. 1400 lebih tahun yang lalu sudah wafat. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, yaqulu ta'ala dzikruh وَمَا جَعَلْنَا الرُّسُلَ الَّذِينَ أَرْسَلْنَاهُ مِنْ قَبْلِكَ يَا مُحَمَّدْ إِلَى الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ قَبْلَ أُمَّتِكَ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. Kata Imam Ibnu Jarir, berfirman Allah dalam ayat ini, tidaklah kami menjadikan para rasul yang kami utus sebelum engkau, hai Muhammad, kepada umat-umat yang lalu. Tidaklah kami jadikan mereka jasad yang tidak makan. Enggak. Mereka makan. Maknanya lam naj'alhum malaikatan la ya'kuluna ta'am. Walakin ja'alnahum asadan mithlaka ya'kuluna ta'am. Maksudnya kami tidak menjadikan utusan itu dari kalangan para malaikat yang tidak makan, tidak minum. Tapi mereka kami jadikan jasad seperti engkau yang makan, minum, tidur. Semua nabi manusia. Tidak ada nabi dari kalangan para malaikat. Maka seluruh nabi seperti halnya manusia biasa, lapar, haus, capek, sakit, dan mati. Makanya mereka butuh makanan, butuh minuman, butuh tidur, butuh istirahat. Dan sampai akhirnya mati dan dikubur. Itulah seluruh nabi. Dan ayat tadi menunjukkan para malaikat tidak makan, tidak minum. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, qala ulama'una wa lam ya'kulu li'anna al-malaikata la ta'kul. Berkata para ulama kami, kata Imam Al-Qurtubi,
tamu yang diutus oleh Allah kepada Ibrahim tidak makan karena para malaikat tidak makan. Berkata Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, qala Ar-Razi fi tafsirih, berkata Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, ittafaqu annal ulama annal malaikata la ya'kulun wa la yashrabun wa la yankihun wa ammal jin ya'kulun wa yashrabun wa yankihun wa yatawalladun. Para ulama sepakat bahwa para malaikat tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Adapun para jin, mereka makan, mereka minum, mereka menikah, dan mereka berkembang biak. Manusia dan jin itu sama. Mereka semuanya ada kelemahan, lapar, mereka haus, mereka lelah, capek, sakit, mereka juga ngantuk, tidur. Makanya butuh makan, minum, istirahat, tidur, dan mereka mati. Mereka menikah, beranak pinak, dan mereka mati. Jin mati. Karena jin sama dengan manusia, punya kelemahan. Mereka juga lapar, mereka juga haus, mereka juga sakit, mereka juga tidur, bahkan mereka mati. Mereka pun punya rasa takut. Seperti halnya manusia. Ya. Berkata Imam Syekh Muhammad Al-Amin rahimahullah dalam kitab Adwa'ul Bayan, ketika menerangkan kisah Nabi Ibrahim yang didatangi oleh para malaikat. Kata beliau, yu'khadhu min qissati Ibrahim ma'a dhaifihi haula asya min adabidh dhiyafah. Dari kisah Nabi Ibrahim bersama tamunya yang sebenarnya malaikat, itu bisa diambil banyak faidah tentang adab-adab menerima tamu. Di antaranya ta'jilul qara liqaulihi fama labitha an jaa bi'ijlin hanid. Pertama, menyegerakan memberi suguhan. Kata orang Sunda apa? Geksor. Begitu geksor mun aya. Ya kalau tidak bisa geksor minimal secepatnya. Jangan dibiarkan si tamu nganggur lama, apalagi dari jauh lapar haus gitunya. Kelihatan keringetan, kelihatan tikorona turun naik gitu. Kelihatan haus, segera kasih minum, segera kasih makan. Kedua, wa minha kaunul qura min ahsani ma indahu li'annahum dzakaru anna alladhi indahu al-baqar wa atyabahu lahman. Kata Al-Imam Muhammad Al-Amin, di antara adab menerima tamu adalah memberi suguhan terbaik, bukan ala kadarnya. Yang baik-baiknya diumpetin, ya weno tutung-tutung nata. Sudah agak basi, sudah saminggu disuguhkan. Jangan begitu. Karena disebut oleh ayat tadi, Nabi Ibrahim memberikan suguhan terbaik di zaman itu. Apa yang terbaik? Daging anak sapi yang sudah dibakar. Kebayang atau susah nanya. Anak sapi nggak dibakar kumaha cing, jam-jaman. Susah. Dan itu yang terbaik. Diberikan kepada tamu yang tidak dikenal. Kata orang Sunda jalma andar-andar. Ya, orang asing yang tidak dikenal bertamu tapi disuguhi suguhan terbaik. Ketiga, wa minha taqribu ta'am ila dhaif. Di antara adab menerima tamu adalah langsung ngasongkeun, diasong-asong. Tidak disimpan apalagi agak jauh. Agak jauh biar tidak disentuh, biar ada susah. Kan ayah waktu lebaran kemarin video supaya apa? Supaya kue teh awet. Ditumpuk meja pangluhurna. Silakan. Gitu, mangga dileut atau hese. Akhirnya utuh itu bukan. Itu mah teu niat. Atau niatna teh nyuguhan memang. Asongkan. Kadang-kadang orang teh pemalu kalau disimpan dia ngambil teh malunya. Tapi kalau diasongkan begitu mah mau butuh mau tidak pasti diambil. Kalau umpah tidak butuh tidak suka setelah diambil
Dicepeng we tidak dimakan. Tapi kalau suka belewek dimakan. Diasongkan. Wa minha mulatafatuhu bil kalam bi ghayati rifq ka qawlihi ala ta'kulun. Di antara adab menerima tamu adalah berbicara dengan sangat santun, sangat sopan, sangat lemah lembut. Nabi Ibrahim menyatakan ala ta'kulun, nah henteu taruang gitu. Nah henteu ditoel-toel acan mangga atau itu lemah lembut, sopan ya, santun. Nah, kenapa para malaikat tidak makan dan tidak minum? Penyebabnya tadi somad, la ajwafa lahum. Sehingga Yahya bin Katsir menyatakan, khalaqallahu azza wa jalla al-malaikata somadan laisa lahum ajwaf. Allah menciptakan para malaikat dalam kondisi somad. Apa makna somad? La ajwafa lahum. Mereka itu tidak punya rongga dalam tubuhnya. Berdasarkan hal itu, maka tidak butuh makan minum. Kemana masuknya? Kalau kita mau makan minum, ada banyak rongga dari mulut. Berongga kemudian tenggorokan, terus masuk ke perut teh. Lambungnya juga berongga, masuk ke usus-usus berongga. Makanya masuk tuh makanan. Sampai keluar deui kan dihandap. Ada jalannya tuh, walaupun jalannya tuh muter-muter eta teh. Ada rongga di dalam. Malaikat gak ada rongga, gak bisa. Gak ada jalan masuk makanan, minuman atau yang lainnya. Ya. Oleh karena itulah, selain malaikat punya sayap yang bisa terbang, malaikat juga tidak membutuhkan makan. Tidak membutuhkan minum. Tidak membutuhkan apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai sini saja. Nanti penjelasan malaikat, tentang malaikat apakah berpasang-pasangan atau tidak, menikah atau tidak, beranak pinak atau tidak, nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kita akan prioritaskan jamaah dulu. Kalau ada pertanyaan, maka ngacung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa ciri-ciri wanita solihah? Ciri-ciri wanita solihah. Iya, tentu saja cirinya bukan ciri fisik. Bukan gelis gitunya, bodas gitunya, mancung. Itu tidak menjamin solihah. Tapi karakter. Wanita yang solihah adalah wanita yang taat kepada 3 pihak. Pihak pertama taat kepada Allah. Pihak kedua taat kepada Rasul SAW. Ketiga taat kepada suami. Dan ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, fas-solihatu qanitatun. Istri yang solihah adalah istri yang qanitat. Apa makna qanitat? Kata Imam Ibnu Katsir, qanitat maknanya al-muti'at lillah wa li rasulihi wa li zawjiha. Wanita yang solihah itu adalah wanita yang taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada suaminya. Dia rajin sholat, rajin saum, menjaga diri, dan taat kepada suami. Itu sebaik-baik wanita dilihat dari hal itu. Kata Rasul SAW, khairun nisa imra'atun idha nadharta ilaiha saratka wa idha amartaha ata'atka wa idha ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang apabila engkau melihatnya, dia menyenangkan engkau sebagai suami. Maknanya 2. Pertama, menjaga kondisi fisik agar selalu bersih, dirawat, harum, seger gitunya. Melihatnya itu senang. Kedua, ekspresi. Walaupun cantik bagaikan bidadari tapi manyun, cemberut, baud. Dilihatnya enak tidak?
Sareukseuknya. Nah, jadi ekspresinya juga menyenangkan, full senyum, tertawa, cerah. Berbicara santun, menyenangkan suaminya, kalimatnya juga bikin adem. Kalau kamu perintahkan dia, dia taat. Kalau kamu tidak ada di hadapan, dia memelihara dirinya dan memelihara hartamu. Ketika suami tidak ada, nggak ganjen, nggak centil wah mengpeng si ate ayah. Dangdan satakar kebek. Terus keluar, memikat kaum laki-laki. Eta mah istri durhaka. Murah meriah, sampai diobral kabatur. Dari segi ibadah ahli sholat. Kata Rasul SAW, ya, innal mar'ata idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat nafsaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata ala ayil abwabi syi'ti. Kalau seorang wanita mampu memelihara salat yang 5 waktu, menjaga saumnya sebulan di bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri dan taat kepada suaminya, akan dikatakan kepada wanita itu, udkhulil jannati. Masuklah kamu ke dalam surga. Melalui pintu surga mana saja yang kamu suka. Jadi, itulah ciri-ciri wanita yang salihah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di belakang, ada yang mau bertanya gimana ciri-ciri suami yang soleh? Silakan Muzain di studio dari pendengar dan pemirsa. Afwan, Ustaz mau bertanya, adakah ciri-ciri yang bisa dirasakan oleh seseorang bahwa orang itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fiik. Ciri-ciri orang yang pelah rahmat Allah. Buat pandang teh hadir kamari di Al-Muhajirin. Sebab di Ciberem. Materi nage salah satu menyangkut rahmat. Kemarin sudah diterangkan. Orang yang dapat rahmat Allah, hatinya lembut, hatinya lunak. Dan berefek terhadap sikap. Sikapnya santun. Kalau bicara lemah lembut, bersikap juga lunak, tidak kasar. Omongannya tidak nyelekit, sikapnya tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini salah satunya, berdasarkan ayat, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Karena rahmat Allah kepadamu, kamu bersikap lembut, lunak kepada manusia. Kalau kamu kasar, manusia akan lari menjauhimu. Orang yang dapat rahmat tidak kasar. Omongannya tidak kotor. Ucapannya tidak nyelekit. Sikapnya tidak menyinggung orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang dijelaskan kemarin, mereka itu tidak emosional ketika ada masalah dengan orang lain. Termasuk ketika berbeda pendapat. Mereka tidak bertengkar dengan orang yang berbeda pendapat dalam hal apapun. Allah berfirman, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Kata Allah, manusia selalu ikhtilaf kecuali orang yang Allah beri rahmat, tidak akan ikhtilaf, tidak akan bertengkar, tidak akan berantem, tidak akan membenci, mendengki, memusuhi, menjauhi, enggak. Apalagi, ini nih, orang yang diberi rahmat, mual ngalajur nafsu ngumbar amarah. Tidak akan mengikuti hawa nafsu. Sehingga dia mengerem diri dari keburukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat Allah. Dalam surah Yusuf, di ayat-ayat awal dari surah ini, Allah berfirman, Inna nafsa la ammaratum bisu illa man rahima rabbuh.
Sesungguhnya jiwa selalu membisikkan, memerintahkan kepada keburukan. Selalu hawa nafsu itu menuntun manusia untuk melakukan dosa dan maksiat. Keburukan pokoknya. Karena rata-rata perbuatan dosa maksiat yang dilarang tanya menyenangkan, ya enggak? Gibah, dusta, ngejek, itu menyenangkan. Lah udah kalau ngejek batur, tak kamu batur diejek nyari hati teh puas. Rata-rata gitu kan? Menggibahi, menyenangkan. Makanya acara gibah itu di TV acara yang paling favoritnya. Menggibahi artis, penguasa, pengusaha, public figure. Ustadz ada yang diomongin kejelekannya? Ada. Kalau ada tokoh atau public figure yang bercerai dengan istrinya, saminggu tidak terus dicascarnya oleh semua media TV dengan acara macam-macam. Ada infotainment, ada naondailah check and recheck, ada macam-macam. Isinya gibah. Ada yang nonton? Banyak. Dan itu jadi bahan obrolan khususnya emak-emak dalam acara kumpulan mereka, arisan mereka, agar punya bahan nonton itu semua. Kenapa? Laku karena menyenangkan. Hawa nafsu menuntun orang ke arah sana. Kecuali orang yang Allah beri rahmat gak akan. Nah, ini diantara beberapa efek dari rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Ciri orang yang berrahmat tadi, lemah lembut, tidak kasar, tidak menyinggung, menjaga ucapan, menjaga perbuatan, menjaga perilaku, dan secara sosial pokoknya baik. Tara parasea jeung batur, walaupun batur pika sebeleun, sabar. Tara gibah, tara ngejek, mencela, tara berdusta, tara menyakiti orang lain. Itulah ciri orang yang peroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bapak-bapak ada lagi di sini? Mangga. Ustaz, ada seorang istri yang ditinggal pergi suaminya selama 4 tahun. Dan pergi itu mati atau kabur? Pergi, kabur. Kemudian dia gugat cerai ke pengadilan agama dan dikabulkan. Kemudian surat cerainya akan turun 3 bulan kemudian. Pertanyaan saya, apakah tetap harus nunggu iddah ketika dia mau nikah lagi, mengingat ditinggalnya 24 tahun, itu aja. Barakallahu fiik. Iya. Kalau suami pergi lebih dari 3 bulan dan istri tidak ridho, istri boleh mengajukan gugat cerai. Namanya khulu'. Kalau tidak ridho, apapun keperluan si laki-laki yang pergi ini, baik belajar, dakwah, mencari nafkah, tapi istri tidak ridho, apalagi tanpa berita, tiba-tiba ngerles. Sudah lebih dari 3 bulan, 4 bulan, apalagi tadi 4 tahun. Istri tidak ridho, istri boleh mengajukan gugatan cerai. Mau setuju, mau tidak itu suaminya, istri berhak. Makanya ketika akad nikah dari pihak KUA mewakili pemerintah kan suka ditawarkan baca taklik talaknya. Kalau saya pergi sekian bulan kepada istri dan istri tidak ridho, lalu istri mengajukan gugatan cerai, jatuh talak saya 1, kan gitu. Nah, jadi kalau istri tidak ridho, boleh diajukan gugatan cerai. Kecuali kalau ridho, maka beri 1 tahun oke, asal belajar atau dakwah atau mencari nafkah. Dan bulanannya tetap dikirimnya. Ada yang begitu? Ada. Orang bekerja di luar negeri atau sekolah di luar negeri, pulangnya setahun sekali, tapi setiap bulan ngirim gitu. Istrinya ridho, boleh, silakan. Kalau ridho, tapi kalau tidak ridho, boleh mengajukan gugat cerai.
Nah akhirnya dikabulkan oleh pengadilan. Lalu jatuh talak satu. Nah tapi nanti surat cerainya keluar 3 bulan lagi ya. Sejak kapan dia menghitung masa iddah? Taib, barakallahu fiik. Kalau menurut aturan pemerintah sejak keluar tanggal surat cerai. Umpamanya surat cerainya 3 bulan kemudian, tapi diputuskannya tanggal sekarang dan di surat cerai itu ditulis tanggal sekarang. Dari tanggal itu. Kalau tidak, baru umpamanya seminggu, ada sudah 4 tahun itu ditoel-toel acan. Terus nikah lagi. Ternyata datang suaminya dan menggugat secara hukum itu bisa kena. Nanti suaminya bilang kan masa idah, saya lebih berhak untuk kembali kepada istri saya. Selama masa idah istri saya tidak boleh keluar rumah saya. Dan di dalam surat cerai itu mulainya baru seminggu kemari gitu ya. Bisa itu secara hukum digugat. Ya. Pernikahan dengan yang kedua nanti dianggap tidak sah. Karena nikah masih dalam masa iddah menurut aturan pemerintah yang ada di sana. Bisa digugat. Jadi kalau menurut pemerintah tanggal sekian, hitung dari tanggal sekian. Kemudian 3 bulan atau 3 kali haid atau suci. Setelah itu baru boleh nikah. Untuk menghindarkan masalah dari aspek hukum ya. Lebih baik begitu. Allahu a'lam bishawab. Muzain kembali ke studio terakhir ya. Iya Ustaz, ada pertanyaan dari 2 orang yang senada bunyi pertanyaannya Ustaz. Pertama, bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya suami yang tidak pernah menemui istrinya karena uzur selama 10 bulan, tapi nafkah lahir selalu ada? Dan bolehkah seorang istri khulu? Yang keduanya, perkenalkan nama saya Nanda Nur Soluhat, alamat saya dari Jakarta. Maaf Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak menafkahi istrinya selama berbulan-bulan? Jadi suami tidak menafkahi istrinya dari mulai menikah sampai sekarang. Begitu Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Kasusnya sama dengan kasus yang ditanyakan Pak Kusnadi. Tapi Pak Kusnadi bukan bertanya tentang diri sendiri. Tapi si lagi ayah di dia. Kalau sejak nikah suami tidak pernah memberi nafkah kepada istri, dosa apa tidak? Ya dosa lah. Berarti menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nah Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, kafa bil mari ithman idza dhayya may ya'un. Cukuplah seorang dianggap berdosa bila menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak menafkahi anaknya, istrinya, padahal itu di bawah tanggung jawab, maka dosa dia. Karena kewajiban suami memberi nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum bi ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibanding wanita, kelebihan fisik, mental dan seterusnya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena kewajiban memberi nafkah dari suami kepada istri. Jadi wajib. Nah, sekarang kalau suami tidak memberi nafkah itu padahal dia mampu tapi pelit. Walaupun istrinya kaya, beri nafkah. Itu hak istri. Adapun harta istri itu milik pribadi istri. Tetap walaupun istri kaya raya, suami wajib memberi nafkah kalau dia mampu. Adapun kalau dia tidak mampu, baik umpamanya karena sudah berusaha nyari kerja ke sana kemari gak dapat, atau karena uzur sakit umpamanya gak bisa bekerja, maka putusannya terserah istri. Kalau istri itu dengan kondisi seperti itu ya nggak apa-apalah, kan saya ada uang, ada harta saya lumayan.
Kasihan suami saya sudah cari kerja ke sana kemari nggak dapat juga. Tapi masih tetap berusaha. Istri itu atau suami saya umpamanya sakit nggak bisa kerja, nggak apa-apalah ibadah. Istri ridho, teruskan. Tapi kalau istri tidak ridho, boleh dia mengajukan gugat cerai. Karena ketidakmampuan suaminya dalam memberi nafkah. Ya, boleh. Kalau mau mengajukan gugat cerai, silakan. Nah, kalau suaminya punya tapi pelit, ada tipikal suami itu, ya. Punya makanan untuk sendiri, makannya ngumpet. Ada orang yang saya kenal seperti itu ya. Kalau beli apa-apa di luar gitu, ngumpet masuk kamar, kunci, makan sendiri. Anak istrinya tidak dikasih. Atau umpamanya dia kalau makan keluar ke restoran, sendiri aja. Anak istrinya tidak dibawain oleh-oleh. Bekas sebelum. Sampai cerai itu. Siapa istri yang rela diperlakukan kayak gitu ya. Nah, jadi boleh nggak mengajukan gugatan cerai? Boleh, karena haknya tidak terpenuhi. Baik nafkah lahir termasuk nafkah batin. Kalau umpamanya seorang suami nafkah lahir jalan terus. Dikasih lebih, tapi nafkah batin tidak. Baik karena dia memang tidak sempat, banyak sempat. Tapi karena LDR tadi jauh. Atau karena sakit. Karena sakit tidak bisa memberi nafkah batin kepada istri. Padahal istri itu membutuhkannya. Boleh istri itu mengajukan gugat cerai. Ya mungkin saja ada laki-laki gagah, tampan gitu ya, kekar. Tapi impoten dia. Tidak bisa menunaikan kewajiban sebagai suami ke istri. Istri tidak ridho, boleh mengajukan gugatan cerai karena ada hak pokok bagi istri yang tidak dipenuhi. Ya, Allahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.